Dalam video saya ini, saya akan membahas tentang gaya kognitif. Gaya kognitif itu sendiri sebagai karakter seseorang dalam merespon segala informasi yang diterimanya. Maka, gaya kognitif adalah cara yang disukai peserta belajar secara konsisten dalam memperoleh, mengorganisasi, menggambarkan, dan merespon informasi. Selanjutnya, macam-macam gaya kognitif. Menurut Witkin, macam-macam gaya kognitif ini dibagi menjadi dua, yaitu gaya kognitif field independent. Orang yang memiliki gaya kognitif field independent cenderung melakukan analisis dan sintesis terhadap informasi yang dihadapi. Dan gaya kognitif field dependent. Orang yang memiliki gaya kognitif field dependent kurang mampu memisahkan hal-hal yang relevan dan hal-hal yang tidak relevan dalam suatu situasi. Cara belajar siswa dan mahasiswa banyak dipengaruhi oleh gaya kognitifnya. Membuat catatan materi pelajaran, membuat rangkuman, membaca buku, dan menandai bagian-bagian penting yang ada dalam buku, serta bagaimana cara memahami dan menghafal materi pelajaran itu sangat dipengaruhi oleh gaya kognitifnya. Siswa dan mahasiswa dengan gaya kognitif field independent dalam membuat catatan materi pelajaran cenderung akan memilih bagian-bagian yang penting saja dari isi pelajaran. Sedangkan siswa dan mahasiswa dengan gaya kognitif field dependent cenderung mencatat seluruh isi pelajaran tanpa memilih mana bagian yang penting dan yang kurang penting. Untuk mengidentifikasi gaya kognitif peserta belajar dapat dilakukan melalui instrumen Group Embedded Figure Test yang dikembangkan oleh Witkin pada tahun 1976. Instrumen ini berupa tes mencari gambar tersembunyi pada suatu gambar untuk mengetahui gaya kognitif siswa. Dari materi yang saya sampaikan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa proses dan hasil belajar supaya lebih efektif dan efisien, maka guru atau pengajar itu memberikan pemahaman kepada peserta belajarnya agar belajar sesuai dengan gaya kognitifnya.